Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 1078. Saya didampingi oleh Dr. Alvin. Mari kita mulai. Dari seorang pria usia 33 tahun, belum menikah, tinggal di Sulawesi Selatan, jemaat online GSKI. Ya. Shalom Bapak Rohaniku dan tim Abam, salam sehat dan kuat di dalam Tuhan. Oh ya Pak, saya sudah keluar dari gereja saya dengan pamit baik-baik dan sekarang jadi anggota atau jemaat Bapak secara online. Dan bukan hanya sekedar jadi anggota atau jemaat, tetapi mau ikut menangis bersama Bapak. Saya menyampaikan statement di Facebook yang menurut saya kebenaran yang sesuai dengan ajaran Bapak. Begini bunyi statementnya. Percuma jadi pendeta, penginjil, majelis, aktivis, dan jemaat jika tidak serupa dengan Kristus. Saya langsung diserang, saya dianggap menghina dan merendahkan. Mereka tersinggung, mereka mengait-ngaitkannya dengan saya keluar dari gereja lama. Gereja lama. Oke, terus? Padahal tidak ada hubungannya. Saya menyampaikan itu karena menurut saya ini kebenaran. Ya. Tetapi mereka tidak terima. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai statement saya itu? Apakah memang salah atau tidak benar dan saya pantas diserang? Itu statement yang benar sekali. Kalau kita membaca Alkitab di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, bukan hanya penginjil, sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, bernubuat. Ini kan pasti orang-orang yang sudah punya karunia roh hebat, itu pun ditolak ketika tidak melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu standarnya Yesus. Jadi percuma jadi pendeta aktivis kalau tidak serupa dengan Yesus. Percuma bergelar doktor teologi kalau tidak serupa dengan Yesus. Oke? Jadi Pak, statement itu benar. Terus. Ya. Mungkin saya akan dibenci. Apakah memang salah atau tidak benar? Ya, yang marah sama kamu itu pasti orang yang tidak benar. Pasti orang yang tidak lurus hatinya. Dia mestinya diberkati dengan statement itu. Kalau dia seorang pendeta, penginjil, atau majelis, mestinya diberkati loh kalau malah marah loh. Itu nggak benar dia. Terus, tidak benar mereka. Ya. Mungkin saya akan dibenci, tetapi saya tidak takut. Saya hanya takut Tuhan. Jangan sampai saya berbuat dosa dan melakukan kesalahan sekecil dan sehalus apapun. Amin. Hanya lain waktu kalau kita membuat statement, harus tanya Roh Kudus dulu. Saya tidak mengatakan kamu salah loh ini. Bisa sangat benar. Oke, terus. Doakan saya Pak, supaya senantiasa kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dan bertahan sampai akhir. Salam rindu yang kudus Pak, bersama tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Wow, ini luar biasa. Kamu jadi anak rohani saya, kita bersama-sama melayani Tuhan dan bersama menangis. Ya, kalau ada sesuatu yang bisa saya bantu untuk membuka pos PI di daerahmu, betul nggak? Iya. Kamu buka pos PI, kami dukung dari sini, dari Jakarta. Oke, Tuhan berkati. Baik, selanjutnya dari seorang wanita usia 48 tahun, sudah menikah, memiliki 4 orang anak, tinggal di Kalimantan Tengah. Iya, terus. Shalom, pertanyaan dan kesaksian saya adalah saya pecinta Abam dan doa pagi. Saya banyak diubahkan oleh suara kebenaran di truth.id. Saya rasa karena setiap didikan dan nasihat dari Pak Eras yang benar-benar membangun iman dan mencerdaskan saya yang kurang dalam pendidikan. Ini karena ajaran hidup suci, hidup kudus yang Pak Eras gaungkan, membuat saya selalu berusaha hidup kudus, hidup suci, tak bercacat dan tak bercela. Sekecil dan sehalus apapun membuat saya selalu waspada dan periksa diri setiap detik. Amin. Adakah yang Tuhan tidak senangi dalam diri saya? Amin. Saya banyak diubahkan, terutama karakter saya banyak dikikis. Haleluya. Kesenangan saya sudah banyak saya matikan. Yes. Meskipun kami banyak kekurangan dalam hidup, itu tidak membuat saya susah hati atau khawatir. Saya selalu percaya Allah Elohim Yahweh yang saya sembah tidak akan permalukan saya ketika saya hidup di dalam Dia. Pergumulan saya di gubuk ini karena belum lunas cicilannya. Sepupu suami selalu menagih kami, tetapi kami belum punya uang untuk membayarnya sekarang. Maklum Pak, suami hanya buruh dan saya ibu rumah tangga yang jualan es di depan gubuk kami ini. Terus? Saya memiliki 3 anak yang bersekolah Pak. Bersyukur 1 anak saya bersekolah di sekolah Bapak di Palangkaraya.
Di sini Di asrama mana itu? di asrama Rehoboth School Palangkaraya, Pak. Mm. Di sini saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak Eras. Begitu banyak anak-anak yang tidak mampu sekolah dan Bapak bantu agar mereka bisa sekolah. Amin. Terima kasih ya Pak, Tuhan memberkati Bapak beserta tim Truth.id dan keluarga Bapak Eras selalu dalam pemeliharaan Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur dan saya berdoa kiranya umur Bapak dipanjangkan sampai lebih 100 tahun karena banyak orang butuh ajaran Pak Eras. Sehat selalu ya Bapak rohaniku, jangan hiraukan orang yang tidak suka dengan ajaran Bapak karena yang dilihat bukti, bukan sekedar omong doang. Buktinya saya sudah diubahkan melalui ajaran Bapak. Puji Tuhan juga Pak, gembala saya di kampung ini mulai sadar bahwa pengajaran Bapak itu benar, tapi belum mau mengakuinya saja. Mereka melihat buah pengajaran Bapak dari diri saya yang selalu tekun berdoa, menjaga hidup suci, menjaga kekudusan, selalu membagikan potongan khotbah Bapak di Facebook saya, doa pagi dan juga mengikuti Abam. Bagus, jadi berkat di gereja Anda. Puji Tuhan. Pokoknya saya tidak akan mundur mengikuti ajaran Bapak sampai nafas terakhir. Walaupun saya di sinode yang beda dengan Bapak karena tidak ada GSKI di sini. Di Pontianak ada gembalanya. Enggak, di Palangkaraya. Kalau di Pontianak itu Pak Yosua. Pak Kwetpin. Apa? Pak Kwetpin Pak Yosua, Kwetpin ya. Yosua. Oke, terus. Ya. Dari mereka Kalau di dulu- Palangkaraya Pendeta Yusef Surah. Oh iya. Oke. Ya. Tapi kalau di Pontianak itu Pak Yosua. Pak Kwetpin. Pak Kwetpin. Oke. Kwetpin Yosua, ya. Dari mereka dulu saya kenal ajaran Bapak. Meski tahun 2017 saya jatuh, tapi tahun 2020 saya bangkit lagi dan tekad saya tidak akan jatuh lagi. Karena apa sih yang dicari di dunia ini selain perkenanan Tuhan saja? Harta, kedudukan, semua hanya sementara. Tetapi cinta membawa kita kepada kekekalan. Terima kasih Pak Eras beserta tim Truth.id. Jangan pernah lemah. Lihat Pak Eras, dia begitu bersemangat mengiring Tuhan. Kenapa kita tidak? Tuhan Yesus memberkati. Ini ada perasaan terharu juga membaca ini. Ini tulus ini. Iya. Wanita usia 48 tahun ini. Bagi Bapak Ibu ya, pecinta Abam tentunya yang punya anak SMP, Iya. mau SMA tidak mampu menyekolahkan, atau mungkin famili yang orang tuanya tidak ada. Kami ada beberapa SMA, sekolah menengah teologi dan SMA yang membantu tinggal di asrama. Ya seperti keluarga ini ya, kita bantu. Bisa menghubungi Abam saja. Nanti Abam akan menghubungkan ke sekolah-sekolah kami. Ada yang di Kupang, ada yang di Manado, Tumohon ya. Tomohon. Ada yang di Medan. Medan, di Palangkaraya. Medan, Palangkaraya, Tomohon, Kupang. Di Jakarta, Ecumenical Christian High School, memang ini sekolah eksklusif. Mereka yang punya kemampuan tinggi, bahasa Inggris dan pengetahuan, serta biayanya tinggi. Ya, ini memang sekolah yang untuk jemaat kota, yang biasanya bayar, dan yang saya tahu cukup tinggi, karena sekolahnya sangat baik. Oke, tapi muridnya datang dari banyak kota, ada dari kota-kota lain juga ya. Sekarang yang daftar juga udah banyak ya. Kami siapkan asrama, biasanya kami mengontrak rumah yang bagus, rumah yang baik. Kami siapkan mobil antar jemput, kami siapkan pembina yang tinggal bersama. Karena yang penting itu bukan sekolahnya juga, tapi juga karakternya. Kalau Ecumenical Christian High School, mereka ikut doa, Ya. mereka ikut doa pagi jam 5 hari Sabtu. Waduh, luar biasa loh. Ya. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 25 tahun belum menikah tinggal di Jakarta. Ya. Shalom Om Eras, saya mau bertanya mengenai khotbah Om Eras pada hari Minggu 26 Mei pukul 11 waktu Indonesia Barat di Arta Gading. Om Eras bilang, aku tidak akan pernah mengatur engkau, apapun yang terjadi akan aku terima dan mengucap syukur. Maksud atau arti konteks itu seperti apa ya Om? Apakah kita tidak boleh meminta sama Tuhan? Bukannya kita harus berdoa atau meminta kepada Tuhan secara spesifik apa yang kita butuhkan dan kita perlukan.
Bukankah Bapa jauh lebih memahami apa yang kita butuhkan? Jadi, doa seperti apa yang Bapak inginkan dari kita sebagai umat manusia? Mohon dibantu jawab untuk pertanyaan ya Om. God bless you, terima kasih. Oke sayang, usiamu 25 tahun ya. Begini, doa itu dialog, bukan sekedar permintaan. Dalam dialog itulah kita baru mengerti apa yang patut kita terima, apa yang tidak patut kita terima. Ya, ini terkait dengan doa ya. Kalau seseorang dewasa rohani, dia akan makin peka mengerti apa yang patut dia naikkan sebagai permohonan dan apa yang tidak patut. Waktu kita masih kanak-kanak, kita minta apa saja kepada orang tua, setengah memaksa, mau guling-guling kalau nggak diberi, atau mau protes. Tapi setelah kita dewasa, kita santun, sopan terhadap orang tua. Demikian pula terhadap Allah Bapa di surga. Sampai titik tertentu kita bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi, Bapa kehendak. Nah, doa itu juga bermaksud agar kita tidak bersungut-sungut. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, terjadilah asal Tuhan memang menghendaki demikian. Ya, cukup jelas ya? Cukup. Amin. Teruskan. Selanjutnya di seorang wanita usia 44 tahun sudah menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta, jemaat karismatik. Iya. Shalom Pak Erastus, hubungan saya dengan ibu saya sejak kecil sangat problematik. Saya merasa beliau selalu menganggap saya seperti rivalnya atau bahkan musuhnya. Kesalahan kecil sekalipun yang saya lakukan bisa membuatnya seperti orang kesetanan dan bahkan menghukum saya. Sejak kecil saya terancam secara fisik maupun mental. Diusir sudah berulang kali hanya karena masalah sepele. Contohnya, saya pernah meminta uang untuk beli roti, ibu saya tidak mau memberikan, padahal kalau hanya roti, keluarga saya sangat mampu membelinya. Begitu saya menangis, dia lalu melemparkan uang ke arah saya sambil bilang, nih beli sana, habis itu lu pergi dari rumah gue. Nah, saya khawatir ibumu bermasalah kejiwaan. Dari kecil dia diperlakukan tidak sepantasnya, sehingga jiwanya rusak. Atau masalah suami, bapakmu. Apa yang dilakukan oleh bapakmu kepada ibumu, itu bisa mencetak karakter seperti itu. Jadi ibumu ini orang bermasalah secara psikis. Oke, teruskan. Karena perlakuan ibu saya seperti itu, maka saya pun jadi pribadi yang keras dan bisa melawan ibu saya saat saya diperlakukan tidak adil. Padahal Pak, tanpa bermaksud menyombongkan diri, saya merasa diri saya sebagai anak yang baik, anak yang tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan besar. Saya dari SD selalu ranking, saya pun tidak pernah meminta dibelikan hal-hal di luar kebutuhan sekolah. Bahkan untuk bayar buku pelajaran saja, saya sering bayar sendiri dari uang jajan yang saya kumpulkan. Wah, kamu luar biasa ya. Kamu luar biasa. Tapi melawan orang tua tetap salah. Terus. Sedangkan adik-adik saya bebas meminta apapun termasuk kebutuhan tersier atau barang mewah. Sangat berbeda perlakuan mama saya terhadap adik-adik saya. Kalau adik-adik saya melakukan kesalahan yang besar sekalipun, ibu saya marahnya biasa saja. Misalnya hari ini marah tapi besoknya sudah biasa lagi. Sedangkan kalau sama saya kesalahan kecil pun bisa berbulan-bulan. Saya tidak ditegur apalagi dikasih uang jajan, bahkan uang SPP. Sampai-sampai banyak orang yang meragukan kalau saya adalah anak kandungnya, padahal saya memang anak kandung Pak, saya anak pertama. Singkat cerita, saat saya akan menikah, ibu saya membuat keributan lagi bahkan di depan keluarga besar suami yang saat itu sedang datang melamar saya. Saat itu saya benar-benar merasa muak dan merasa sudah cukup memaklumi kelakuannya. Saya akhirnya memutuskan hubungan saya dengan beliau. Dari teman saya mendapat jawaban kalau dalam kekristenan ada yang namanya roh penolakan atau kutub penolakan dari calon ibu terhadap janin yang dikandungnya. Dan itu bisa membuat hubungan ibu dan anak menjadi seperti musuh di kemudian hari. Ya, itu namanya pendidikan dalam kandungan. Bisa. Hal ini bisa terjadi. Oke. Dan saya menemukan ternyata memang ibu saya hamil duluan atau mengandung saya. Dalam arti ayah dan ibu saya belum menikah saat itu. Dan dari yang saya dengar, pada saat itu ibu saya sangat emosional dan membenci saya yang ada di perutnya. Iya, ini bisa. Jadi sifat karakter ibu yang tidak dewasa
ditambah lagi dengan pengalaman masa lalu, menimbulkan ekspresi begini terhadap anak yang pertama yang tidak dikehendaki kelahirannya. Lucu ya. Mau nikmatnya tidak mau tanggung jawabnya. Mau rekreasinya tapi tidak mau mengerti tanggung jawabnya. Kan mestinya tahu mandat prokreasi. Iya. Dia tahu rekreasi tapi tidak mengerti mandat prokreasi. Ini merit by accident ini. Iya. Ya. Oke, terus. Pertanyaan saya, benarkah jawaban teman saya ini, Pak? Ada benarnya. Bisa. Terus. Apakah benar ada roh penolakan dan rasa tertolak pada janin yang akhirnya membuat hubungan kami seperti musuh? Mestinya kamu tidak perlu memperlakukan ibumu seperti musuh. Hanya kamu belum dewasa. Ibumu itu sakit jiwanya. Kamunya yang sehat jangan melawan permusuhan dengan permusuhan. Nah, kalau kamu bisa memiliki kesempatan berdamai dengan ibumu, berdamailah. Dan tunjukkan bahwa dia tidak rugi punya anak. Seperti kamu. Perhatikan, kasih, sampai dia berkata, menyesal aku, hampir-hampir menolaknya. Gitu. Tunjukkan kebaikanmu semaksimal mungkin. Sampai dia tidak merasa kecewa dengan kehadiranmu di muka bumi ini. Berjuanglah. Taklukkan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya. Oke. Baik. Oh ya Pak, teman saya mendapat jawaban itu dari Ibu Rohania yang diminta menyampaikan ke saya. Apa itu? Yang tadi jawaban tadi Pak, ada roh penolakan. Oh iya, ada roh penolakan. Ya. Bisa. Tapi mestinya kita bisa menyembuhkan. Kita bisa menyembuhkan lewat doa, lewat cara berpikir yang diubah, dan jika itu dalam kondisi yang berat, minta pelepasan. Ya. Tapi tidak harus kalau soal ini, ya. Ya. Oke. Baik. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 37 tahun, sudah menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Sulawesi dan jemaat Protestan. Oke. Shalom Bapak Rohaniku, pendeta pendamping dan tim ABAM, terima kasih atas jawaban-jawaban sebelumnya. Begini Bapak Eras, saya mau cerita. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan dalam komunitas grup Facebook milik Sinode di mana saya berorganisasi. Di situ saya memberikan masukan secara khusus untuk penerimaan mahasiswa STT agar bagi calon mahasiswa jurusan pendeta yang merokok atau minum minuman keras tidak boleh masuk STT, kecuali berhenti minuman keras dan rokok. Saya juga menyampaikan untuk para pendeta harus berani menegur jemaat wanita yang menggunakan pakaian tidak pantas atau seksi ke rumah ibadah, tentunya dengan cara sopan, karena saya sangat tidak setuju melihat pendeta perokok dan peminum serta berpakaian seksi di dalam gereja. Ya, terus. Akan tetapi saya diserang balik oleh para pengurus, bahkan majelis sinode tersebut, dengan mengatakan bahwa mimbar bukan tempat untuk menghakimi. Oke, menghakimi itu menilai salah atau benar, lalu menghukum. Kalau hanya menilai, nggak bisa dihakimi. Ya. Kalau menilai salah atau tidak salah, lalu mencoba memperbaiki, itu membina, bukan menghukum. Terus, Mereka mengatakan bahwa bukan menghakimi, itu membina. membina. Ya. Jadi kita membedakan ini salah atau tidak. Oh, salah. Harus dibina. Itu bukan menghakimi, itu membina. Membina. Dan gereja harus bertanggung jawab. Ya, mungkin cara bicaranya harus bijak. Kepada ibu-ibu yang roknya mini, harus bijak, saudara. Mari kita ke gereja dengan pakaian yang santun, cukup. Ya, jangan seperti ibu ini nih, roknya gitu, enggak boleh. Ya. Iya. Ada juga yang terbuka dadanya. Ya. Waduh, ini mau ke gereja kok malah berenang pakai gaya dada. Ya? Iya. Nah, boleh ya. Tapi pakai bahasa yang halus, yang lembut, yang santun, yang tidak melukai. Oke. Mereka mengatakan bahwa saya aliran karismatik dan percakapan berkembang sampai dengan doktrin. Dan saya terkejut mereka mengatakan asal percaya Tuhan Yesus orang jahat pun masuk surga. Saya membantahnya dan mereka marah, bahkan mengancam saya akan menuntut saya melalui hukum. Loh. Terus? Akan tetapi saat itu juga saya langsung menantang dengan mengatakan silahkan dituntut. Sambil saya menyampaikan bahwa saya adalah anggota gereja mereka juga,
dan saya memberikan alamat lengkap saya di KTP, bahkan alamat gereja yang terdaftar. Nggak usah begitulah ya. Lain waktu nggak usah. Percuma ya kita ribut dengan orang yang tidak waras, kita jadi ikut tidak waras. Iya. Ya kan? Oke, teruskan. Namun mereka malah mengeluarkan saya dari grup Facebook tersebut. Ya. Akan tetapi saya bersyukur ternyata banyak yang memberikan komentar mendukung saya. Yang saya kemukakan tersebut di atas masih terus terjadi sampai sekarang ini. Saya merasa sedih Pak dan prihatin melihat gereja saya yang tidak memprioritaskan pelayanan untuk nasib kekal jemaat. Apakah saya salah Bapak dengan tindakan saya? Iya. Mohon pencerahannya. Kalau gereja sudah berumur ratusan tahun, kadang-kadang sudah merasa begitu kokoh, tidak perlu dikoreksi, dan terjadi stagnan. Jadi status quo kemudian. Jadi keadaan tidak berkembang. Kita mestinya progresif ya, bertumbuh dewasa, makin bersuci, makin berkenan kepada Tuhan. Tetaplah di gereja itu dan tetap menjadi berkat. Serukan suara kebenaran tanpa menyebut nama saya. Ya, karena menyebut nama saya orang langsung bilang sesat, tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Padahal kita tidak begitu. Ya kan? Oke. Teruskan. Haleluya. Dari seorang pria usia 32 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara, jemaat online. Shalom Bapak Rohaniku yang kekasih dan kuhormati, saya ingin Amin. bertanya. Ya. Bagaimana kalau kita harus membunuh demi menyelamatkan keluarga kita? Apabila diperhadapkan dengan kasus kandungan yang tidak normal dan harus menyelamatkan ibu, namun membunuh bayinya atau sebaliknya. Dalam kekristenan, apakah itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Kemudian pertanyaan saya yang lain, Pak. Kalau ditanya sudah makan atau belum, terus biasanya kita sungkan dan berbohong sehingga menjawab sudah. Apakah dosa, Pak? Tuhan Yesus. Begini, yang pertama soal kasus kandungan tadi. Ini tidak bisa dijawab karena kasusnya harus lengkap, utuh. Dan dibahas secara bahasa pastoral, bukan bahasa doktrin. Ya. Boleh, enggak boleh, bukan begitu. Dia sudah hamil berapa bulan, tingkat kerusakannya berapa, ya kan? Iya. Dan seterusnya. Tidak boleh main ambil keputusan. Oke? Cukup jelas? Lalu yang berikut mengenai sudah makan atau belum. Ini kan masalah kita semua. Kalau orang Jawa lebih malu lagi, pekewoh dan bohong akhirnya. Kalau menurut saya harus jawab jujur. Maaf saya belum makan, tapi izinkan saya tidak makan karena saya harus makan ke tempat lain atau saya sudah ada acara. Kalau you paksa saya makan, saya tidak nyaman, toh percuma juga. Terima kasih. Atau maaf saya sedang puasa dan lain sebagainya. Ada reason. Tapi tidak usah bohong. Ini kalau dulu zaman kita masih muda suka bohong sih. Ayo makan. Oh sudah, terima kasih. Pakai begini. Padahal belum makan. Aduh. Kalau orang Batak kan dunga mangan loh. Gitu. Oh ya, dunga butong. Apa? Butong. Udah kenyang gitu. Padahal male. Lapar male itu. Kalau orang Batak mungkin lebih terang-terangan atau sama aja ya? Dunga mangan, daung, belum begitu. Tapi nggak semua orang Batak gitu kali, ada orang Batak juga yang kayak orang Jawa. Dunga mangan ho, daung. Tapi dalamnya belum. Belum, sudah, oke. Tapi kalau orang Jawa biasanya pakai bahasa begitu. Dudos. Baru saja. Baru kemarin lalu. Bagaimana? Harus jujur ya. Iya. Mak, saya belum makan tapi saya tidak bisa makan di sini, maaf. Teruskan. Iya. Selanjutnya dari seorang wanita usia 50 tahun sudah menikah tinggal di Jakarta. Terima kasih Pak Erastus dan tim Abam yang selalu menjawab pertanyaan saya. Terakhir soal mimpi dalam Abam 1057. Ya. Apa kalau itu mimpi dari Tuhan tidak bisa kita tolak, tenang dan mengalir saja, jangan ada ketakutan, itu bukan masalah ya. Iya. Itu jawaban saya waktu itu. Terus
Karena jujur saya sering takut, tetapi sekarang saya lebih lega karena jawaban Bapak dan saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan saja. Iyalah, kalau kita anak Allah, Allah itu Bapak yang lebih sempurna dari Bapak kita di dunia. Oke? Ya. Tenang. Oke, teruskan. Saya mimpi berturut-turut selama 2 malam, mungkin karena selalu rindu anak, Pak. Malam pertama saya didatangi anak saya yang sudah dipanggil Tuhan dengan muka yang bersih dan putih. Padahal anak saya aslinya agak hitam. Saya hanya berbicara kepada dia seperti hampir setiap saat saya tanya ke dia sebelum dipanggil Tuhan. Tapi dia hanya berlalu tanpa menjawab. Padahal waktu hidup dia selalu jawab, "Oke Bu." Saya pun terbangun dan saya ingat persis mimpinya. Malam kedua mungkin jam 4.45 waktu Indonesia Barat, saya biasa terbangun untuk doa pagi. Dalam mimpi saya, suami mau pergi ke kuburan anak saya, mau ziarah naik motor. Baru kali ini mimpi dia sudah meninggal. Tapi kuburannya tidak ada. Dalam mimpi itu saya berkata, "Benar di sini kuburannya kok, tapi kenapa kuburannya tidak ada?" Kami pindah ke blok sebelah juga tidak ada. Akhirnya saya bangun. Tiba-tiba saya ingat kebangkitan Tuhan saat Maria Magdalena dan Maria lainnya ke kubur pada hari pertama, tapi tidak ada Yesus di sana karena ia sudah bangkit. Hati saya merasa damai. Terima kasih Tuhan, anak saya tidak ada dalam kubur, dia bersama Bapa di surga. Amin. Salahkah pemikiran saya, Pak? Bisa benar. Bisa benar. Memang orang percaya ya sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kubur kosong atau tidak ada kubur memberikan pesan bahwa dia tidak ada di sini lagi. Tetapi saya harus mengatakan, jika engkau mimpi dan tidak tahu jawabnya, tidak tahu maksudnya, tanyalah kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Teruskan. Dalam doa pagi saya mohon, Tuhan cukuplah mimpinya. Saya tahu anak saya bersama Engkau di surga. Semoga Tuhan mendengar doa saya, Pak, karena jujur saya takut bermimpi yang aneh-aneh. Semoga Abam selalu menjadi jawaban buat hati yang kadang goyah seperti saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau memang bisa saja mimpi itu ada pesan Tuhan, ada cuman jiwa, aktivitas jiwa di bawah sadar. Jika itu mimpi dari Tuhan, bisa disertai rasa gentar, rasa gentar gitu. Nah itu dan harus tanyakan ke Tuhan. Tuhan pasti memberitahu apa maksud mimpi tersebut. Iya, oke? Oke, Tuhan berkati. Kita teruskan terakhir. Oke. Ya. Dari seorang wanita usia 47 tahun, janda, karyawan, tinggal di Jawa Barat, Jemaat GSKI Harapan Indah Bekasi. Yo. Shalom Pak Eras yang saya kasih dan hormati, juga untuk seluruh tim Abam yang sangat luar biasa. Saat ini saya bersuka cita, juga sekaligus bersedih yang sangat luar biasa, pasca suami meninggal 8 Januari 2024 yang lalu di usia 65 tahun. Suami saya orang baik, saya sangat kehilangan. Tidak ada lagi teman doa pagi, streaming Sunday service, doa malam, dan baca bermazmur. Saya sungguh-sungguh kehilangan bukan hanya suami, tapi juga pemimpin dan sahabat. Kalau boleh meminjam istilah Bapak, suami saya finishing well di akhir hidupnya. Suami saya mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan justru saat COVID. Tidak bisa keluar rumah, jadi setiap hari dengar khotbah dari truth.id. Amin. Rasanya tidak berlebihan kalau saya bersaksi seperti ini, karena saya bersama anak-anak merasakan perubahan itu. Di usia yang tidak lagi muda dan kesehatan yang juga sudah mulai menurun, saya melihat dia mengejar semua ketertinggalan. Kami dulu bergabung di 2014, dulu GBI Rehoboth. Masih GBI Rehoboth waktu itu. Tapi sekarang GBI Rehoboth dikembalikan oleh Pak Riko Silain. Maksudnya udah GSKI ya? GSKI. Sudah jadi GSKI Rehoboth yang dikembalikan oleh Pak Riko Silain. Terus. Dan membuat saya makin cinta kepada suami. Dalam setiap kesempatan ngobrol dengan anak-anak, suami pasti mengingatkan untuk hidup kudus dan tanya Tuhan, apa yang harus aku kerjakan supaya Engkau disenangkan. Iya, amin. Itu dia ulang-ulang dalam setiap kesempatan juga kepada mama saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Eras, juga ke Pak Riko tentunya. Kami belajar banyak
kami diberi contoh dan teladan. Doa saya Bapak sehat selalu dan diberi umur panjang supaya banyak melahirkan orang-orang yang mencintai Tuhan dan membela pekerjaan Tuhan. Satu lagi Pak, suami saya berasal dari Maluku. Beberapa kali dia bilang andai GSKI ada kebaktian khusus untuk Maluku seperti Batak bermazmur dan Kawarma bermazmur. One day semoga ada kesempatan itu ya Pak. Oh, Maluku bermazmur. Ya. Oke. Kami pikirkan ide itu ya. Puji Tuhan saudara, kita sudah mengakhiri di episode 1078. Nanti kita akan lanjutkan di 1079. Sampai jumpa, Tuhan berkati.